Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Wa asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari Jumat yang diberkahi ini kita masih diberikan keimanan, keislaman, kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir masa. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan 4 ayat dari ayat di surah An-Najm, tepatnya pada ayat yang ke-27 hingga ayat ke-30 tentang keyakinan kaum musyrikin terhadap para malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha wa ma lahum bihi min ilm. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. Terjemahan dari mana ayat? Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, sungguhnya orang-orang yang tidak beriman terhadap negeri akhirat, la yusammunal malaikata tasmiyatal untha, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan, wa ma lahum bihi min ilm, dan tidaklah ada pada mereka dari ilmu, iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, tidaklah yang mereka ikuti hanyalah sangkaan, dan sungguhnya sangkaan itu tidaklah mencukupi dari kebenaran sedikit pun. Fa'arid amman tawalla an dzikrina, maka berpalinglah engkau wahai Muhammad dari orang-orang yang berpaling dari mengingat kepada kami. Walam yurid illa al-hayatad dunya, dan mereka tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Dzalika mabalaghuhum minal ilm, itulah dari puncak mereka terhadap ilmu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang maha mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui siapakah orang-orang yang mendapat petunjuk. Pada 4 ayat yang telah kita bacakan terdapat padanya penjelasan dari keyakinan kaum musyrikin di masa dahulu terhadap para malaikat, di mana mereka menamakan para malaikat sebagai anak perempuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari letak kekafiran mereka yang lainnya. Selain mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah, mereka juga memberikan hal yang kurang
untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala punya anak. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang telah kita bacakan ini. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sungguh orang-orang yang tidak beriman terhadap negeri akhirat. Akhirat itu adalah nama dari masa yang dimulai dari alam kubur terus berlanjut sampai hari kebangkitan. Dikatakan dia akhirat yang terakhir karena itu merupakan dari fase yang terakhir yang dilalui oleh manusia dalam kehidupannya di alam semesta ini. Ada namanya alam ruh, kemudian alam kandungan, dan yang ketiga adalah alam dunia yang kita berada di atasnya pada hari ini. Setelah ini ada alam kubur. Dan alam kubur dia merupakan awal persinggahan ke negeri akhirat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal persinggahan ke negeri akhirat. Setelah itu ada alam kebangkitan. Perhitungan amalan yang akan menentukan di mana tempat kita pada hari kiamat nanti. Apakah di surga menjadi orang-orang yang beruntung, yang selamat, ataukah di neraka waliyadzubillah menjadi orang-orang yang sengsara. Maka dari makna negeri akhirat, la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Mereka menamakan para malaikat dengan nama-nama perempuan. Ini dari keyakinan mereka orang-orang musyrikin di masa dahulu, di mana mereka menjadikan para malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Diterangkan dalam ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka menjadikan para malaikat yang mana mereka ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menjadikannya sebagai anak-anak perempuan untuk Allah. Maka dikatakan oleh Allah, asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat sehingga mereka berani berkata seperti itu. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, akan ditulis persaksian mereka dan mereka akan ditanya pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti. Dimaklumi para malaikat, dia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dicipta dari cahaya. Makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mentaati perintah Allah dan senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, tidak pernah capek dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di ayat setelahnya, wa ma lahum bihi min ilm. Ya. Dan tidaklah ada pada mereka dari ilmu. Jadi dari sangkaan orang-orang yang jahil, mereka tidak punya ilmu. Iyattabi'una illa dhann. Tidaklah yang mereka ikuti hanyalah sangkaan saja. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan sungguh sangkaan itu tidaklah mencukupi dari kebenaran sedikit pun. Di sini al-dhann dia merupakan sangkaan yang bermana sangkaan yang batil kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah diterangkan tadi. Dan kadang dhann tersebut dia bisa bermana keyakinan, bisa bermana keyakinan. Itu diterangkan di surah Al-Baqarah oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu orang-orang yang menyangka, yang yakin mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Ini mana lain dari dhann. Kadang dia bermana yakin. Dan kadang ada mana yang lain dari dhann. Ya, kadang dia bermana keraguan, ya, sangkaan. Dan ada mana-mana yang lain diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi di sini di ayat yang telah kita bacakan, dhann dia bermana sangkaan yang batil. Ya. Akidah yang batil yang mereka katakan
untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tidaklah apa yang mereka ikuti itu hanyalah sangkaan saja, dan sungguhnya sangkaan tidaklah mencukupi dari kebenaran sedikit pun. Al-haq di sini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Dia bermakna ilmu dan bermakna siksaan pada hari kiamat. Ya, sangkaan-sangkaan yang mereka sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dan kepada para malaikat itu bukanlah dari ilmu, dan hal tersebut tidak akan mencukupi mereka, ya, menolak siksaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada nabinya untuk berpaling dari mereka. Fa'arid amman tawalla an dzikrina. Berpalinglah engkau wahai Muhammad dari orang-orang yang berpaling dari mengingat kepada kami. Zikir di sini bermakna Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim adalah seutama-utama zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikir dan kami akan menjaganya. Itu Al-Qur'anul Karim dan sekaligus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagian ulama yang menafsirkan zikir di sini bermakna keimanan. Bermakna keimanan. Fa'arid amman tawalla an dzikrina. Maka berpalinglah engkau wahai Muhammad dari orang-orang yang berpaling dari mengingat kami. Dari mengingat kami maksudnya dari Al-Qur'an dan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yurid illa al-hayatad dunya. Dan mereka tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia saja. Ini dari maksud, dari puncak ilmu mereka. Ya, mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mencari hal yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan dunia ini. Dari kehidupan dunia. Dan diterangkan padanya dari bahaya seorang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti ujung-ujungnya dia akan mencari kehidupan dunia. Dia akan mencari kehidupan dunia dan dia akan tinggalkan negeri akhirat. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika mablaghuhum minal ilm." Itulah puncak mereka dari ilmu. Jadi ilmu mereka orang-orang musyrikin itu puncaknya hanya ingin mencari kehidupan dunia saja. Siapa yang beramal dengan amalan akhirat kemudian dia niatkan dengannya kehidupan dunia, maka pada hari kiamat nanti dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, dia beramal untuk mencari dunia, maka dikatakan oleh Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan penuhkan apa yang mereka cari padanya. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dikurangi, akan diberi oleh Allah dunia tersebut dan tidak akan dikurangi, tapi diancam pada hari kiamat nanti. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian pada hari kiamat kecuali api neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Akan terhapus apa yang mereka telah perbuat dan akan batil apa yang mereka telah lakukan. Ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan celaan, bahaya seorang beramal ya karena menginginkan kehidupan dunia. Jadi itu dari sifat kaum musyrikin di masa dahulu sampai di masa sekarang. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada. Sesungguhnya Rabbmu adalah yang paling mengetahui siapa orang yang tersesat dari jalannya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui siapakah orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah di sini ada dua macam. Ada hidayah taufik dan ada hidayah yang bermakna memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Adapun taufik dan ilham
itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang akan membuka hati-hati manusia menerima keislaman. Ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Thalib yang di akhir kehidupannya meninggal dalam keadaan kafir. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha." Sungguh engkau Muhammad Nabi bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai, tapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini hidayah taufik. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hidayah jenis yang kedua, dalam artian seorang bisa memberi hidayah, dia menunjuki manusia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berserikat padanya para nabi dan rasul. Ya, orang-orang yang soleh dari para ulama dan seterusnya. Mereka bisa memberi petunjuk. Karena dikatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau Muhammad bisa memberi hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Walikulli qaumin had, dan setiap kaum itu pasti ada orang yang memberi hidayah kepadanya. Itu mana hidayah jenis yang kedua, yaitu hidayah petunjuk dan pengarahan kepada jalan yang lurus. Mungkin dari sebagian dari mana ayat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan menjauhkan kita dari kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Aku qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kami akan terangkan dari sebagian faedah 4 ayat yang telah kita bacakan. Yang pertama dari faedah ayat yang telah kita bacakan, padanya ada penjelasan dari sebagian akidah kaum musyrikin terhadap para malaikat. Mereka menjadikan para malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya ada penetapan akan negeri akhirat. Dan juga padanya ada penetapan akan iman kita kepada para malaikat. Dan juga padanya dari ayat yang telah kita bacakan penjelasan dari bahaya sangkaan yang batil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu merupakan sifat dari sifat kaum musyrikin. Dan juga padanya diterangkan kepada kita penjelasan tentang kewajiban berpaling dari orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat Allah, dari membaca Al-Qur'anul Karim, menjadikannya sebagai pedoman kehidupan, ya, berpaling dari keimanan. Maka diperintah untuk berpaling dari mereka. Setelah mereka diberi peringatan dan mereka tidak mau mengikutinya, maka diperintahkan untuk berpaling dari mereka. Dan juga diterangkan kepada kita bahaya mengikuti sangkaan-sangkaan yang batil. Ya. Karena ujung-ujungnya dia akan mencari kehidupan dunia, dan di akhirat nanti dia tidak akan dapatkan apa-apa kecuali hanyalah neraka, waliyadzubillah. Dan juga padanya dari ayat yang telah kita bacakan penjelasan dari puncak ilmu kaum musyrikin, di mana puncak ilmu mereka hanyalah mencari kehidupan dunia. Demikianlah orang-orang kafir itu. Dunia dijadikan sebagai surga. Ya. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara untuk orang-orang yang beriman dan surga untuk orang-orang yang kafir. Ya, surga untuk orang-orang yang kafir. Dan juga pada dari ayat yang telah kita bacakan penjelasan dari nama Rabb untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga penjelasan sifat ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga padanya diterangkan kepada kita penjelasan, ya, dari
keutamaan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus padanya penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang beri hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dari makhluknya. Makin dari sebagian faedah-faedah ayat yang telah kita terangkan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dan kekukuhan di dunia ini, di sakaratul maut, di alam barzah dan di akhirat nanti. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.